Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Mohon maaf sekali karena 4 hari ini saya tidak membuat konten YouTube sebab ada beberapa hal yang harus saya selesaikan, yaitu video klip Minang untuk beberapa lagu dan album. Jadi saya saat ini akan membicarakan soal dua band legendaris dari Minangkabau. Nah, di Indonesia ini katanya band legendaris yaitu Tielman Brother. Tapi jauh dari sebelum itu, pada tahun 1870-an sudah ada band yang berasal dari Minangkabau. Nah, band apakah ini? Penasaran kan? Sebab di Minangkabau, di Padang, khususnya kota Padang pada waktu itu sudah menjadi pusat sentral perdagangan untuk di daerah Sumatera di saat itu. Nah, jadi di situ itu beberapa tempat, ada tempat namanya rumah bola, yaitu rumah perjudian dan lain-lain. Nah, di situ yang menghibur, band yang sering menghibur di situ yaitu band berasal dari pribumi dan campuran dari Asia lainnya. Bahkan ada beberapa orang Eropa. Dan ada satu lagi band yang sangat legendaris, yaitu band musik Hibrida. Nah, Hibrida ini yang sekarang ini kita bisa nikmati menjadi musik damai, yaitu musik percampuran antara musik Eropa, mungkin musik India dan segala macamnya, yang saya sendiri tidak begitu paham tentang ini, dan saya hanya tahu tentang Siduta ini. Musik grup band Siduta ini adalah musik tertua yang ada di Minangkabau, yang ada sekitar akhir abad 19. Jadi siapakah dua band legendaris ini? Dia adalah yang pertama Petit Advendo. Nah, yang kedua yaitu Siduta. Semoga saja ini bermanfaat buat semuanya. Sebelum saya menceritakan, jangan lupa di subscribe dulu, di like, di komen. Jika ini bermanfaat buat semuanya, kita share. Ini dia band tertua dan menjadi legendaris di Minangkabau. Check it out. Dari artikel JH.IP van Kerkhoff Het Malaysia Toneel Terweskas van Sumatera dalam jurnal Tijdschrift voor Indisch Taal, Land en Volkenkunde 31 tahun 1886, 302 14 cukup memberi gambaran tentang kehidupan seni di Padang pada akhir abad ke-19. Rupanya pada saat itu di Padang sudah berkembang beberapa cabang seni seperti seni drama, toneel, dan seni musik. Menurut dosen dan peneliti dari Universitas Leiden, Surya Sunuri, mengatakan di Minangkabau pada sekitar awal abad 20 telah memiliki grup musik atau musik klub yang sangat terkenal. Yang pertama yaitu Petit Advendo. Nama Petit Advendo diduga merupakan kombinasi bahasa Perancis yaitu petit yang berarti kecil dan akronim bahasa Belanda Advendo, yakni Aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning, yang artinya menyenangkan oleh kenikmatan dan bermanfaat dengan cara relaksasi. Personilnya sendiri terdiri dari orang awak dan keturunan Asia lainnya. Petit Advendo sering diundang dalam acara pasar malam dan di rumah-rumah bola di Padang. Grup-grup musik seperti Petit Advendo inilah yang sering mengisi acara hiburan dalam pesta-pesta kaum elit di kota Padang pada zaman Saisua, termasuk acara-acara di rumah bola, society seperti Endracht dan Matahari. Kehadiran mereka membuat suasana menjadi lebih meriah karena musik yang mereka bawakan membuat semua orang menjadi senang dan riang. Selain Petit Advendo, grup musik yang pernah populer di Padang ada juga yang bernama Siduta. Grup musik Siduta ini pernah eksis di Padang pada akhir abad ke-19. Sangat mungkin orang yang bernama Siduta adalah pemimpin orkes ini. Berbeda dengan grup musik Petit Advendo yang personilnya terdiri dari orang Eropa dan Indonesia. Seluruh personil grup orkes di Siduta ini tampaknya berasal dari kalangan pribumi. Minang itu sendiri. Hal tersebut menurut Suryadi terlihat dari pakaian yang digunakan para pemegang alat musik. Semuanya menggunakan baju tradisional dari beberapa daerah di Minangkabau kala itu. Siduta juga merupakan salah satu grup musik legendaris yang banyak diundang dan dipakai untuk meramaikan beragam kegiatan yang dilaksanakan oleh orang-orang saat itu. Mereka juga tampil dalam keramaian-keramaian yang melibatkan masyarakat pribumi
Sebab di zaman kolonial, segregasi kelas sosial juga terrefleksi dalam ranah seni, kata Surya Sunuri. Kini kita masih dapat menikmati salah satu warisan musik hibrida itu, yaitu gamai. Terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga ini bermanfaat ya. Dan kebetulan musik Minang selalu mengalami transformasi sampai sekarang ini. Mudah-mudahan musik Minang itu semakin maju dan tidak menghilangkan musik etnis Minang itu sendiri. Sebenarnya pada tahun 1970-an musik-musik yang kita dengar seperti Gumarang, Eli Kasim, Nur Sehat dan lain-lain itu justru sedikit sekali unsur Minangnya, justru banyak ke unsur Belanda ya. Justru musik-musik zaman sekarang yang sangat Minang sekali, yaitu dari zaman Rato, Dendang dan lain-lain. Semoga semakin jaya musik Minangkabau. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.